Selamat datang di channel Gunfire Alur Cerita Film. Di channel ini kita akan mencoba mengupas alur film. Sebelumnya silakan kalian subscribe channel ini karena di sini bakal kita kupas alur film yang berkualitas, guys. Pada episode kali ini, Mimin akan mengupas alur cerita film berjudul My Way. Film ini adalah film yang mengisahkan dua orang pelari maraton, sebut saja Kim Sik dari Korea dan Tatsuo dari Jepang. Mereka menjadi tawanan perang Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Tidak hanya sekali, mereka juga kembali menjadi tawanan perang, tapi kali ini mereka menjadi tawanan perang Nazi setelah tentara Nazi berhasil mengalahkan Uni Soviet. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Olimpiade lari maraton yang diikuti dari berbagai negara pada tahun 1948 di London, Inggris. Terlihat peserta nomor 265 yang merupakan Kim Sik dari Korea sedang berlari ke depan mengejar urutan pertama. Dan film pun dimulai pada bulan Maret 1928 di Gyeongsang, Korea, di mana saat itu Korea masih di bawah kekuasaan Kekaisaran Jepang. Berawal dari ayah Kim Sik kecil yang bekerja sebagai pelayan pada sebuah keluarga Jepang. Suatu hari sang majikan kedatangan cucunya bernama Tatsuo yang seumuran dengan Kim Sik. Dan ternyata mereka memiliki hobi yang sama, yaitu berlari. Mereka pun tumbuh bersama, baik sebagai teman maupun saingan. Kim Jun-sik 선수는 탑도再びの우승을 차지했습니다. 마타모야勝利を収めました. Hingga pada suatu hari, saat sedang melaksanakan pesta di rumah sang majikan, seseorang mengirimkan hadiah yang ditujukan kepada Tatsuo. Saat akan membuka hadiah tersebut, tak disangka isinya adalah sebuah bom. Dengan sigap, sang kakek yang saat itu ada di dekat Tatsuo langsung merebut bom tersebut dan mendekapnya. Singkatnya, Tatsuo pun selamat, tapi tidak dengan sang kakek. Kakeknya harus tewas setelah mendekap bom tersebut. Karena yang menerima hadiah tersebut adalah ayah dari Kim Sik. Seketika Tatsuo menuduh ayah Kim Sik yang telah membunuh kakeknya. Hingga pada akhirnya ayah Kim Sik dibawa oleh pengawal untuk disiksa. Dan sejak saat itu, keluarga Kim Sik diusir dari kediaman Tatsuo. 10 tahun kemudian, dan terlihat Kim Sik sedang bekerja sebagai penarik becak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pertemuannya yang tidak sengaja dengan seorang atlet Olimpiade Korea membawanya untuk mengikuti seleksi lari maraton Olimpiade. Karena pada saat itu Korea masih dikuasai oleh Jepang, maka hanya orang-orang Jepang yang bisa mengikuti Olimpiade. Tapi setelah bernegosiasi, akhirnya Kim Sik diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi. Dan lawan terberatnya saat itu adalah Tatsuo yang dikenal sebagai pelari maraton nomor 1 di Jepang. Tibalah saatnya seleksi dimulai. Semua peserta telah bersiap di garis start. Tembakan pistol tanda dimulai pun terdengar. Semua peserta langsung berlari dengan cepat. Tatsuo langsung melesat jauh ke depan. Sementara itu Kim Sik tertinggal di belakang. Singkatnya, saat akan mencapai garis finish, Kim Sik mengerahkan semua sisa-sisa tenaganya. Dirinya melesat jauh ke depan dan sudah sangat dekat dengan Tatsuo. Hingga akhirnya Kim Sik keluar sebagai juara. Kebahagiaan dan kebanggaan tidak dapat disembunyikannya. Impiannya untuk bisa ikut Olimpiade kini telah tercapai. Namun, seketika kesenangan tersebut berubah. Panitia memutuskan untuk mendiskualifikasi Kim Sik karena dianggap telah menjatuhkan salah seorang peserta. Padahal peserta tersebutlah yang curang terhadap Kim Sik. Tidak terima dengan keputusan tersebut, Kim Sik pun protes. Pendukungnya yang notabene adalah orang Korea juga tidak terima. Mereka merasa dicurangi. Hingga akhirnya terjadilah kerusuhan antara orang Korea dengan orang Jepang. Jepang pun menjatuhi hukuman kepada para perusuh yang semuanya adalah orang Korea. Mereka semua dihukum untuk mengabdi menjadi tentara kekaisaran dan dikirim ke perbatasan untuk ikut menjaga pos Jepang dari serangan tentara Uni Soviet. Sesampainya di pos, mereka langsung menghadapi pertempuran yang begitu mengerikan. Pasukan Uni Soviet terus-menerus menyerang dan membuat pasukan Jepang semakin terdesak. Hingga akhirnya komandan mereka memerintahkan untuk mundur.
Singkatnya, selama di pos, para tentara Korea mendapat perlakuan yang kasar dan tidak adil, namun mereka masih mampu menghadapinya. Hingga suatu hari, datanglah komandan baru yang ternyata adalah Tatsuo. Dirinya menggantikan komandan lama, yang akan dihukum harakiri karena telah memerintahkan pasukannya untuk mundur saat berperang. Kedatangan Tatsuo membuat keadaan pos semakin menjadi susah. Dirinya berlaku semena-mena kepada para tentara Korea. Segala bentuk kegiatan yang bersifat kesenangan, termasuk hobi Kim-sik yang senang berlari pun dilarang. Di suatu malam, semua tentara dikumpulkan. Tatsuo memberitahukan bahwa besok dirinya bersama 50 tentara terpilih akan melakukan misi bunuh diri untuk menghancurkan tank Uni Soviet. Para tentara Korea keberatan dengan hal itu, terutama Kim-sik. Dirinya menolak mentah-mentah misi tersebut. Akibatnya dirinya dihukum dengan dipenjara di bawah tanah. Tidak lama kemudian, teman-teman Kim-sik datang dan membebaskannya. Singkat cerita, mereka semua berusaha kabur dari pos Jepang. Di tengah perjalanannya, mereka melihat para tentara Uni Soviet lengkap dengan tanknya akan menyerang Jepang. Kim-sik yang sebenarnya bisa kabur dengan teman-temannya menaiki perahu, memilih untuk tidak kabur. Dan dirinya justru berlari sekencang-kencangnya menuju pos Jepang untuk memberitahukan Tatsuo dan pasukannya bahwa akan ada tentara Uni Soviet yang menyerangnya. Tapi dirinya terlambat. Para tentara Uni Soviet sudah memasuki pos Jepang dan langsung menyerang mereka. Kurangnya persiapan dan kalah dalam segi amunisi, alat tempur, serta jumlah pasukan membuat Jepang harus menelan kekalahan. Para tentara yang selamat dibawa ke suatu wilayah Uni Soviet untuk dijadikan tawanan perang. Singkatnya, mereka sampai di wilayah Uni Soviet. Tatsuo yang awalnya adalah seorang komandan, terpaksa harus menahan malu saat para tawanan Korea menolak untuk patuh terhadapnya. Apalagi di pos tersebut, salah satu teman Kim-sik bernama Jongdi yang sempat kabur saat menjadi tawanan Jepang, kini menjadi pemimpin kelompok tawanan yang ditunjuk langsung oleh tentara Uni Soviet. Karena merasa tersudut, Tatsuo seketika langsung memukul Kim-sik dan terjadi perkelahian di antara mereka. Hingga akhirnya komandan Uni Soviet menyuruh mereka untuk bertarung sampai salah satu di antara mereka ada yang tewas. Saat Kim-sik memegang pisau dan berusaha untuk membunuh Tatsuo, dirinya justru tidak membunuhnya dan membiarkannya untuk tetap hidup. Hal itu membuat mereka dihukum dengan diikat serta digantung di tiang yang tinggi dengan cuaca yang saat itu sedang musim salju. Singkat cerita, hari demi hari dilewati oleh para tawanan. Mereka semua dipaksa untuk terus bekerja meskipun sedang musim salju dan cuaca yang sangat dingin. Cuaca yang semakin dingin dan tenaga yang sudah habis karena terus-menerus bekerja membuat salah satu tawanan Jepang terjatuh saat sedang membawa kayu. Jongdi yang melihat itu langsung menghampirinya dan menyuruh tawanan tersebut untuk kembali bekerja. Tatsuo yang mengetahui itu langsung membelanya dan menyerang Jongdi. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara tawanan Jepang dengan tawanan Korea. Keesokan harinya, semua tawanan dikumpulkan, dan para tawanan yang terlibat kekacauan pada hari kemarin akan dieksekusi mati dengan cara ditembak. Satu persatu tawanan dieksekusi, dan kini saatnya rombongan Kim-sik dan Tatsuo yang akan dieksekusi. Saat pasukan eksekusi telah bersiap menembak, tiba-tiba datang utusan dari markas pusat Uni Soviet yang memberitahu bahwa Nazi Jerman sedang menyerang Uni Soviet. Kim-sik dan Tatsuo pun selamat dan tidak jadi dieksekusi. Lantas semua tawanan dipaksa untuk ikut berperang melawan Nazi. Dan jika ada yang menolak, maka mereka akan ditembak mati. Mereka semua lalu dibawa menuju medan pertempuran yang berada di kota Sedov, Uni Soviet. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut dengan pertempuran yang sangat mematikan antara Uni Soviet melawan Nazi Jerman. Hujan peluru dan ledakan bom terjadi di pertempuran tersebut.
Satu persatu para tentara Uni Soviet tewas dan tinggal menyisakan sedikit pasukan. Perlahan para tentara Nazi terus bergerak maju dan menekan pasukan Uni Soviet. Saat Tatsuo akan ditembak, Kim Sik menghampirinya dan menyelamatkannya. Akhirnya Tatsuo pun selamat, namun Kim Sik harus terluka parah di bagian telinga. Akhirnya Uni Soviet pun mengalami kekalahan dan semua pasukannya tewas kecuali Kim Sik dan Tatsuo. Mereka berdua selamat meskipun harus mengalami luka-luka yang cukup parah. Singkat cerita, mereka berdua akan melakukan perjalanan menuju wilayah Nazi Jerman melewati pegunungan. Dengan hanya berbekal seragam tentara Nazi dan makanan yang seadanya, mereka harus melewati dinginnya pegunungan. Hari demi hari mereka lewati, dan kini mereka mulai terlihat akrab. Dendam dan ego yang sempat ada di antara mereka kini mulai menghilang. Tatsuo pun semakin sadar bahwa Kim Sik adalah orang yang benar-benar baik, dan penilaiannya selama ini tentang Kim Sik adalah salah. Setelah berjalan berhari-hari, akhirnya mereka sampai di sebuah pemukiman. Tatsuo yang terluka di bagian perut kondisinya kini semakin melemah. Akhirnya Kim Sik memutuskan untuk pergi mencari pertolongan. Saat dirinya sedang mencari pertolongan, dirinya justru bertemu dengan tentara Nazi. Dirinya lalu dibawa oleh tentara Nazi, dan Tatsuo kini hanya sendirian menahan rasa sakit akibat luka di perutnya. 3 tahun kemudian, terlihat Tatsuo sedang menaiki truk militer dengan rekan-rekannya menuju Normandia, Prancis. Kali ini dirinya menjadi tawanan perang untuk tentara Nazi. Di Normandia, dirinya dan para tawanan lainnya diperintahkan untuk membangun tembok pertahanan. Hingga saat dirinya sedang istirahat setelah bekerja, dirinya melihat seseorang sedang berlari di pinggiran pantai. Tatsuo begitu yakin itu adalah Kim Sik, dan seketika dirinya langsung berlari menuju orang tersebut. Benar saja, sahabat yang sudah lama dia cari, akhirnya kini bertemu. Mereka berdua terlihat begitu bahagia dan berjalan di pinggiran pantai. Saat Tatsuo menanyai Kim Sik malah terdiam. Dan rupanya Kim Sik tidak bisa mendengar akibat luka yang dialaminya ketika menyelamatkan Tatsuo. Keesokan harinya, semua tawanan dikumpulkan. Mereka diberitahu bahwa Nazi sedang diserang oleh tentara sekutu, dan mereka semua akan dikirim ke medan pertempuran sebagai tentara Nazi. Tatsuo yang tidak ingin ikut berperang merencanakan untuk kabur. Dirinya kemudian memberitahu Kim Sik perihal rencananya ini. Singkatnya, Kim Sik pun setuju dan akan ikut dengannya. Di pagi hari, mereka berdua bergegas untuk kabur dari sana. Namun tiba-tiba serangan bom dari udara menghujani camp tersebut dan membuat semuanya seketika hancur. Tentara sekutu datang dari segala arah, dari darat, laut, dan udara. Semua dikerahkan untuk melawan tentara Nazi. Tatsuo dan Kim Sik yang terjebak di dalam ruangan mencoba untuk keluar dengan mendobrak pintu. Mereka pun berhasil keluar dan selamat. Dan saat itu juga mereka memutuskan untuk kabur dari pertempuran tersebut. Mereka berlari sekencang-kencangnya. Saat sedang berlari, bom dari tentara sekutu mengenai mereka dan membuatnya terluka. Tapi karena mentalnya yang kuat, mereka tetap berlari meskipun dengan tertatih-tatih. Dan saat baru beberapa meter mereka berlari, mereka kembali terkena bom yang membuat Kim Sik terluka parah dan sekarat. Di saat sekaratnya, Kim Sik menukar kalung miliknya dengan kalung milik Tatsuo. Dirinya menyuruh Tatsuo untuk mengganti namanya menjadi Kim Sik. Karena apabila tetap memakai nama Tatsuo, sudah pasti Tatsuo akan dibunuh oleh tentara sekutu. Karena tentara Jepang adalah musuh tentara sekutu. Kim Sik pun tewas dan Tatsuo menangisinya melihat sahabat terbaiknya harus tewas dengan cara yang cukup mengenaskan. Di akhir film, kita diperlihatkan Tatsuo sedang berlari di Olimpiade London tahun 1948, memakai nama Kim Sik dan nomor punggung 265 seperti di awal film. Dirinya memakai nama tersebut untuk mewujudkan mimpi sahabatnya, yaitu mengikuti kejuaraan Olimpiade. Dan film pun berakhir. Demikianlah alur cerita film My Way. Semoga kalian suka ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Saya Gunfire pamit. See you next video. Bye.